Halo guys, selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya Rianto. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang desain dan notasi dialog. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rianto dengan NIM 39221501330, Prodi TI Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu materi desain dan notasi dialog. Desain dan notasi dialog pengertiannya adalah untuk dialog sendiri adalah kata umum, yaitu percakapan antara dua kelompok atau lebih, bisa juga perorangan, berdua, bertiga, berempat. Sedangkan dialog dalam konteks perancangan user interface yaitu struktur dari percakapan antara user dan komputer. Nah, di sini kita pakai aspek user dengan interface yaitu komputer. Jadi sini dibagi 3 tingkatan. Yang pertama leksikal, kedua sintaksis, ketiga semantik. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Dan karakteristik dialog user sistem komputer, partisipan harus menyebutkan dialognya dalam bahasa jelas. Beberapa dialog telah ditetapkan sebelumnya, beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan. Umumnya dialog berikutnya bergantung pada respon partisipan. Notasi desain dialog. Nah, dalam desain dialog harus diperhatikan beberapa hal, yaitu pertama rangkaian dialog. Beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Ketiga adalah rangkaian dialog di urutan sesuai struktur tugas. Nah, ini DFD-nya, DFD, desain dialog. Kita lihat test design, test specification, specific interface, UI specification, dan seterusnya. Notasi diagramatik. Notasi diagramatik merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihan dalam bentuk ini adalah memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog, sedangkan kelemahannya sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Ada 5 metode yang digunakan untuk notasi dramatik, yaitu pertama State Transition Network atau STN. Komponen STN adalah lingkaran tanda panah seperti tadi di atas. STN dapat menggambarkan beberapa pilihan dialog, urutan tindakan dan respons dari sistem, pilihan bagi user, contohnya dari state, menu. Iterasi atau iteration, contohnya terdapat dalam state line 2, user dapat melakukan double click pada suatu titik dan misalkan polyline. Nah, seperti ini contohnya, lingkaran, kemudian garis panah sampai ke finish. Ya, nah, seperti ini. Yang kedua adalah hierarchical state transition network. Nah, bisa kita lihat seperti ini, hierarchical state transition network. Bentuknya seperti ini. Karakteristiknya yaitu digunakan untuk deskripsi sistem yang lebih lengkap, mirip dengan STN dengan fitur tambahan berupa gabungan state atau composite state. Contohnya pada drawing tool terdapat 3 submenu, yaitu grafik, text, dan paint. Hero state chart yang ketiga adalah hero state chart. Karakter ini digunakan untuk spesifikasi sistem reaktif yang kompleks secara visual, mampu mengakomodasi masalah seperti concurrency dan escape. Contoh panel kendali TV dengan 5 tombol kendali on, off, mute, set, reset.
Keempat adalah flowchart. Karakteristiknya yaitu mendeskripsikan dialog sederhana, merefleksikan sudut pandang. Yang kelima adalah JST diagram. Karakteristiknya yaitu Jackson Structured Design. Digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan desain dialog. Dan juga digunakan untuk sistem yang sederhana, terbatas, dan berbasis menu. Notasi tekstual. Nah, dalam notasi tekstual ada 3 metode yang digunakan, yaitu tata bahasa atau grammar. Karakteristiknya yaitu regular expression. Banyak digunakan untuk mendeskripsikan kriteria pencarian tekstul yang kompleks. Regular expression. Yang kedua adalah aturan produksi. Bentuknya umum. Yang ketiga adalah CSV, CSP, dan proses aljabar. Semantik dialog. Biasanya struktur dialog bersifat sintaksis. Arti suatu aksi dan user dibiarkan menginterpretasikan sendiri. Ada 2 aspek. Yang pertama, spesifikasi notasi. Semantik berhubungan dengan bahasa pemrograman, berhubungan dengan spesifikasi notasi formal. Yang F adalah desain dan analisis dialog. Ada 3 pendekatan dalam perancangan dialog. Berfokus pada aksi user, memperhatikan kondisi dialog, isu presentasi, dan leksikal. Ketiga adalah model-model sistem. Formalisasi standar. Formalisasi standar adalah suatu notasi perhitungan yang menentukan spesifikasi sistem. Nah, mengacu pada metode formal, misal berbasis ODE untuk menjelaskan kondisi sistem dan operasi, aljabar menjelaskan efek urutan aksi, logika, perluasan menjelaskan saat suatu terjadi dan siapa yang tanggung jawab. Tujuan spesifikasi normal ada 2, yaitu pertama, notasi formal untuk komunikasi. Yang kedua, notasi formal untuk analisa. Nah, model interaksi. Model komputasi umum tidaklah didesain dengan pengguna dalam pemikirannya. Kita membutuhkan mode yang duduk di antara rekayasa perangkat lunak dan pemahaman interaksi manusia dan komputer. Metodenya seperti pertama, formal untuk mengekspresikan properti interaktif, informal arsitektur interaktif untuk memotivasi pemisah, semi-formal analisis status event untuk melihat potongan suatu sistem interaktif. Model PIE merupakan interpretasi pada level fisik. Kelima adalah predictability atau observability. Keadaan sistem menunjukkan efek dari 2 perintah berikutnya. Sehingga jika sistem dapat diobservasi, displaynya menunjukkan suatu keadaan yang berarti predictable. Karena ada reachability dan undo, suatu sistem dapat dikatakan tercapai atau reachable jika dari satu state dalam sistem dapat mencapai satu state lainnya. Contoh, memindahkan, mengcopy dokumen. Status atau event analysis. Perbedaan status dan event adalah being and doing. Status selalu memiliki nilai yang dapat di-refer. Event merupakan kejadian pada saat tertentu. Analisis status event ini terlihat di layar sistem yang berbeda. Pencarian event tercapai di setiap level. Agar event yang dicapai user dapat pada skala waktu tepat, kita harus dapat memprediksi skala waktu event pada teknik interface yang bermacam-macam. Contoh, mouse screen. Berikut ini adalah flowchartnya. Bentuknya seperti ini. Ada proses, decision, data, manual input, manual process, sequence all data. Diagram SD-nya seperti ini. Analisis tugas dan denotasi dialognya, personal record, sistem, login, transaction, logout, add employee, change employee, display employee, dan delete employee. Diagram JSD-nya adalah seperti ini, personal record. Nah,
bisa kita lihat udah. Kemudian ini sama berarti. Oke, cukup sekian dari saya, sedikit materi tentang apa itu desain dan notasi dialog. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.